Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Oh, genki desu ka? Semoga teman-teman sehat ya. Udah lama mau share materi tapi lagi keadaannya nggak memungkinkan. Aku sekarang kayaknya cuma pengen cerita-cerita aja sama teman-teman. Walaupun ya yang denger beberapa orang aja ya, nggak apa-apa lah. Aku lagi kurang fit nih, jadi maaf kalau batuk-batuknya mengganggu. Lagi kepikiran aja pengen males-malesan akhir-akhir ini. Soalnya ya gitulah, kondisi kurang fit ditambah kemarin orang tua juga masuk rumah sakit kan. Tapi alhamdulillah kondisinya udah membaik. Ya gitulah, males-malesan juga ternyata capek. Scroll-scroll sosial media isinya ya Allah, kebanyakan bikin istighfar. Banyak banget kan kasus tentang pemerintahan lah, artis keluar masuk jeruji, kasus inilah itulah, azan lah yang diremix. Banyak lah. Yang terakhir nih, yang public figure yang nyinyirin Hafiz Quran juga. Aduh, jadi keinget Ustadz Felix pernah bilang gini, kenapa sih Islam yang begitu hebat yang saya temukan ini, Islam yang begitu indah yang saya temukan ini, ternyata pada kejadiannya, pada faktanya tidak seperti teorinya. Islam yang begitu hebat, begitu sempurna, paripurna, tidak ada tandingan, tapi ternyata pada kenyataannya kaum muslimin di mana-mana terpuruk, kaum muslimin di mana-mana terjajah, sangat mudah diprovokasi. Mereka punya mental yang buruk, mereka punya skill individu yang kurang baik. Mereka juga tidak bisa dipercaya. Kenapa? Padahal di masa lain kaum muslimin punya karakter yang sangat berbeda, beda banget dengan yang sekarang. Ingat gak saat kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz, yang kalau misalnya aku bisa milih hidup di masa apa, mungkin bakal milih hidup di masa kepemimpinan beliau, yang dalam sejarahnya saking sejahteranya masa itu, bahkan zakat aja nggak ada yang berhak menerimanya. Semuanya wajib bayar zakat, padahal syarat bayar zakat masa itu harus punya simpanan harta, kalau nggak salah ya minimal 65 gram emas baru boleh bayar zakat. Kebayang nggak gimana sejahteranya mereka? Sampai ada riwayat mengatakan uang zakat itu dibelikan setumpuk roti terus disimpan di atas gunung supaya buat makanan burung. Ada juga yang mengatakan uang zakat itu dipakai buat membebaskan budak yang ada di luar kekuasaan Islam. Uangnya dipakai buat ngebebasin budak di negara lain, coba. Keren banget. Kalau kita pelajari sejarah Islam, Masya Allah banget. Rasulullah memulai dari satu wilayah yang notabene-nya itu wilayah yang paling terpuruk, berada di antara dua kekuasaan terbesar. Ada Persia, imperium terbesar di dunia, luasnya sekitar 7,4 juta kilometer persegi, 3 kali lipat luas wilayah Indonesia yang udah berdiri lama banget, 1400 tahun. Yang kedua adalah Imperium Romawi, luasnya sekitar 5 juta kilometer persegi, letaknya ya di sebelah barat, mencakup Spanyol, Inggris, Italia, Turki, dan lain-lain. Itu adalah kekuasaan Romawi, berdiri selama 650 tahun, dan hebatnya Muslim berhasil menguasai kedua imperium ini. Pada 650 Masehi, Muslim berhasil membebaskan Persia. Disusul tahun 1453 Masehi, pembebasan Romawi. Islam berhasil menyatukan dua imperium besar tadi dan menjadikan kekuasaan terbesar di dunia yang luasnya 20 juta kilometer persegi selama 1700 tahun. Itu Muslim yang dulu. Bahkan banyak banget peninggalan sejarahnya yang masih dipakai sampai sekarang. Teman-teman pernah dengar kisah dari salah satu ilmuwan Muslim, namanya Ibnu Al-Haythami atau nama kerennya Al-Hazan.
Beliau adalah sarjana teknik sipil. Dalam kisahnya, beliau itu pernah dipenjara oleh gubernur Mesir karena disuruh buat bendungan di Sungai Nil, tapi beliau tidak menyanggupinya. Nah, di penjara itulah beliau menulis teori tentang mata dan optik. Judul kitabnya Al-Manazir. Beliau juga berkontribusi tentang geometri yang sekarang dipakai dalam matematika murni. Teori ini yang diringkas sama Newton. Kalau nggak percaya ya coba aja baca International Education Journal 7. Itu dari Yasmin M. Faruqi. Jadi ilmuwan kita Al-Haythami yang berkontribusi dalam matematika, fisika, astronomi 1000 tahun yang lalu, baru 700 tahun setelahnya diambil oleh Newton. Parahnya, kita cuma kenalnya teori Newton, karena emang sih siapa yang berkuasa, dia yang bakal eksis dong. Jadi keingat kalimat dari profesor fisika dari Universitas Surrey di UK, namanya Profesor Jim. Katanya gini, sebenarnya dalam bidang optik, Newton sebetulnya hanya berdiri di pundak raksasa seorang ilmuwan muslim yang hidup 700 tahun lebih awal daripadanya. Kalau teman-teman mau lihat, coba aja searching di The Empire of Reason, tayang di BBC tahun 2010. Atau ilmuwan muslim lain, Abbas bin Firnas misalnya, yang pertama kali mencoba buat terbang jauh 875 Masehi. 875 tahun dibanding Wright bersaudara yang baru mulai di abad ke-20. Atau Abu Qasim Al-Zahrawi yang karyanya masih dipakai sampai sekarang di bidang kedokteran, yaitu alat-alat bedah, operasi sesar. Ada lagi yang menemukan angka algoritma, yaitu Al-Khwarizmi. Mereka semua orang-orang yang keren yang dididik dengan Islam. Belum lagi kisah Raja Sulaiman Al-Qanuni pada abad ke-16 yang menyelamatkan Raja Prancis, Raja Louis, yang ditawan sama Inggris. Ini yang menandakan Islam tuh kuat banget. Bahkan negara lain pun minta tolong sama dia. Pernah juga pada abad ke-18 Amerika mengirim surat ucapan terima kasih kepada Khalifah Utsmaniyah atas bantuan pangan saat mereka dilanda kelaparan. Tapi itu dulu. Islam itu ibarat mercusuar yang ilmunya, teknologinya, kekuatannya maju banget. Dulu kalau orang bicara tentang Islam, yang dipikirkan pasti itu orang-orang cerdas, pinter, kaya, hebat, keren, bersih, maju. Ya sekali lagi, tapi itu dulu. Kita itu kuat dan besar karena Islam, dan kita pun hancur karena meninggalkannya. Ya kan? Kita lupa sama jati diri kita sebenarnya siapa. Kita lupa tujuan kita apa mengenai konsep hidup yang mungkin kebanyakan kita saat ini kadang lupa. Banyak banget dari kita yang berislam menunaikan ibadah cuma untuk menggugurkan kewajiban doang. Itu bakal capek sendiri loh, bakal males, ngapain sih gitu. Tapi kalau kita paham Islam, tahu konsep hidup kita, bakal lebih mudah karena kita tahu ujungnya itu bakal kemana. Semuanya cuma berasal dari konsep berpikir kita. Coba tanyakan pada diri kita. Apa yang paling sering aku pikirkan? Seperti apa penampilanku? Apa yang bikin aku bersemangat? Kebahagiaan seperti apa yang aku kejar selama ini? Siapa orang yang aku idolakan? Coba jawab itu. Kita bakal tahu konsep berpikir kita itu seperti apa. Oh, ternyata selama ini aku paling sering mikirin ini. Oh, ternyata aku bersemangat karena ini. Aku bahagia kalau gini. Kalau teman-teman bahkan bisa jawab, aku rela mati demi apa? Maka fix tujuan hidup teman-teman itu. Tujuan hidup teman-teman misalnya rela mati demi perempuan, ya itu tujuan hidup teman-teman. Jangan bilang Islam. Apalagi kalau teman-teman berani mati demi kekuasaan, ya itu. Coba seperti Naruto misalnya yang rela mati demi menjadi Hokage, atau Luffy yang rela abis-abisan demi menemukan harta One Piece.
Ya walaupun contohnya nggak relate sih, karena itu dari anime, tapi ini loh Islam udah ngasih tujuan hidup kita. Kamu mesti rela mati demi ini, rela habis-habisan demi ini. Dan itu yang para pendahulu kita lakukan. Mereka punya tujuan yang jelas. Mereka punya tujuan hidup yang jauh banget. Makanya ayo bareng-bareng kita gapai tujuan itu. Bagaimana kita nggak seperti muslim yang sekarang coba? Kalau emang kita sebenarnya tuh buta sama sejarah, buta sama jati diri kita itu siapa? Tahu kan Jepang? Aku kadang kagum sama mereka. Mereka tuh punya semangat, namanya semangat Bushido. Mereka tahu banget bahwa aku ini keturunan dari orang-orang keren loh. Aku ini punya darah dari pejuang loh. Mereka tuh semangat mereka pegang sampai sekarang tentang hidup itu adalah bekerja dan belajar. Mereka memakai semangat atau konsep pejuang dari pendahulu mereka yang semangat pengabdian dan belajarnya nggak kenal lelah. Mereka tuh tahu banget jati diri mereka itu apa, martabat mereka, kemuliaan, kehormatan mereka itu dijaga baik-baik. Bahkan mereka lebih pilih bunuh diri daripada harus menanggung malu. Itu semangat Bushido yang notabene-nya tujuan mereka itu nggak lebih jauh dari tujuan hidup yang Islam kasih. Padahal konsep yang Islam kasih itu keren banget. Sayangnya kita kadang nggak tahu kita tuh apa. Kalau disuruh ke kiri ya ke kiri, disuruh ke kanan ya ke kanan. Nggak ada visi hidup, nggak tahu tujuannya. Kalau bahasa fotografernya sih nggak fokus, ngeblur. Muslim kita tuh sekarang banyak, salah satu agama terbesar dan dengan pengikut terbanyak itu Islam. Sayangnya kita nggak berkoneksi satu sama lain. Ada yang soleh sendiri, ada juga muslim tapi nggak tahu jati dirinya, bingung harus ngapain. Ada yang sibuk dengan kebutuhannya sendiri, keinginannya sendiri. Setiap bangun nggak ada yang kita pikirin selain hidup kita sendiri, perut kita sendiri. Harusnya nggak gitu. Harusnya kita itu jalan bareng. Islam itu fitrahnya berjamaah, kata Rasulullah dalam riwayat Ahmad. Barang siapa dari umatku yang ketika bangun tidak memikirkan nasib umat, maka dia bukan dari golonganku. Itu katanya Rasulullah. Dan lihat sekarang kita, coba lihat adik-adik kita yang joget-joget vulgar di TikTok. Ada berapa banyak mahasiswa yang tewas akibat tawuran? Seberapa banyak murid yang menganiaya gurunya? Seberapa banyak kasus kejahatan seksual di berita? Dan lihat itu semua fix. Kita tahu bahwa tujuan mereka itu nggak ada. Orang minta-minta, maling, perampokan, kejahatan seksual, prostitusi, bahkan yang maling uang rakyat bahkan yang maling uang rakyat itu, sedihnya mayoritas mereka adalah muslim. Padahal Allah sendiri yang bilang bahwa ini loh kodrat umat Islam, menjadi rahmat bagi seluruh alam, menjadi umat yang terbaik dalam segala hal. Jadi apa yang salah? Islamkah atau kitakah? Kalau kita yang salah, salahnya di mana? Dan faktanya bahwa orang-orang yang salah, jahat, pelaku kriminal itu sedikit, tapi yang baik dan dia melihat kesalahan atau memaklumi kesalahan itu banyak. Harusnya nggak gini. Kita salah dalam mengimplementasikan Islam. Ingatkan kondisi kita ini pernah Rasulullah dulu hadapi, bahkan lebih parah. Dan dengan Islam, beliau berhasil membuktikannya. Kenapa kita nggak ngulang apa yang pendahulu kita lakukan? Jadi ayo, sama-sama kita ubah tujuan hidup kita. Ayo kita ubah konsep hidup kita. Islam itu kuat karena punya jati diri. Islam itu kuat karena kita punya tujuan yang jelas, yang dengan berjamaah baru kita bisa mencapainya sama-sama. Aku ingat banget kenapa aku ngambil kerjaanku yang sekarang ini. Sebelum aku ambil,
banyak aku konsultasi sama teman-teman yang kerja di bidang itu, dan kebanyakan mereka bilang sulit, gak mudah. Kamu yakin mau ngambil itu? Kenapa gak nyari kerjaan lain aja? Kalau kamu gagal gimana? Ya aku juga sadar dengan kemampuanku sekarang, dan yang aku ambil itu bakal berat banget. Tapi aku ingat ada tujuan yang lebih jauh yang perlu aku capai. Dan kesempatan ini bukan kebetulan dikasihnya. Kesempatan ini Allah yang desain. Dan semoga niatku ini benar demi tujuan yang Islam kasih. Aku berani ngambil pilihan ini. Kalau gagal ya coba lagi, gagal ya coba lagi. Dan sampai sekarang pun masih belum berhasil. Tapi seberat apapun itu, kalau kita udah punya tujuan yang jelas, maka gak ada yang bisa ngehalangin kita, ya enggak? Aku bisa aja milih berhenti. Toh aku bisa nikmatin masa sekarang dengan main coba. Seharian di rumah, gak perlu capek-capek mikir ini itu. Bisa aja sih. Tapi ke depannya aku jadi apa kalau gitu terus? Bukan itu tujuannya aku diciptakan. Yang aku tahu, semakin jauh visi hidup kita, maka semakin besar juga usaha yang bakal kita lakuin. Dan sudah jelas banget sebagai muslim, kita udah dihadapkan sama misi, sama visi, sama tujuan yang Allah kasih. Dan itu gak mudah. Kita harus usaha lebih keras lagi untuk menggapainya. Gak apa-apa kita punya misi yang beda-beda, tapi tetap visi kita sama. Visi kita satu. Itu yang aku pelajari dalam Islam. Dan itu semua gak bakal terwujud kalau kita gak mau belajar. Aku sadar banget ilmu aku masih sangat minim, masih cetek banget. Makanya sebisa mungkin aku gak mau ninggalin menuntut ilmu. Walaupun keadaannya lagi kurang fit, tapi harus begadang buat belajar ya gak apa-apa. Karena emang harus ada yang dikorbanin. Walaupun usahaku yang aku sadar banget belum maksimal. Aku tuh kadang malu banget sama Ichiro Oda yang mendedikasikan hidupnya untuk buat manga One Piece. Dia sampai survei belajar, bahkan tidur cuma 2 jam sehari untuk karya One Piece itu. Yang kalau dipikir itu hanya dunia loh. Lah kita muslim yang visinya lebih jauh daripada itu, masa kalah sih? Kehidupan Oda Sensei itu udah kayak ulama-ulama besar, tahu nggak? Yang mendedikasikan hidupnya untuk belajar, survei, menulis kitab, sampai mereka lebih milih membujang. Tapi nggak semua sih. Imam An-Nawawi contohnya, Ibnu Al-Jauzi, demi apa? Demi ilmu yang bakal sekarang atau nanti kita pelajari, demi Islam. Jadi ya sadar juga sih nggak bakal bisa jadi kayak mereka. Tapi paling tidak kita udah punya usaha buat ngambil bagian kita dalam mencapai tujuan yang Allah kasih. Itu udah keren kok. Entah dengan cara apa itu tergantung masing-masing dari kita, tergantung apa keahlian kita. Tapi jangan jalan sendiri-sendiri. Kita harus berjamaah, sama-sama saling membantu, saling mengingatkan, supaya kita yang sekarang yang masih seperti buih di lautan ini, yang kata Rasulullah akan kembali menjadi ombak seperti dulu kita pernah menguasai dunia. Kita punya satu tujuan, jangan saling menjudge, jangan saling nyinyir. Kita beda pendapat gak masalah kok. Tuh panduan kita sama, Al-Quran dan As-Sunnah. Itu udah cukup. Dan teman-teman kita yang masih maksiat, pokoknya jangan dibully gitu, atau dikafir-kafirkan. Tapi ayo rangkul. Mereka mungkin belum paham tentang indahnya Islam, tentang kerennya Islam. Makanya rangkul mereka. Dan jangan pernah berhenti ngajarin mereka, ngingatin mereka. Kita semua itu satu, seperti tubuh. Kalau satu sakit, maka semuanya bakal ngerasain. Gak peduli kita dari ras mana, dari negara apa, dari suku apa, berkulit putih atau hitam, mau kaya atau miskin, kita tetap satu. Kita itu muslim, dan kita bangga dengan gelar muslim itu. Perlihatkan kepada mereka yang memusuhi Islam kalau kita bersatu, kita bakal kuat demi visi kita, demi tujuan yang Allah kasih, yaitu menjadi rahmat bagi seluruh alam, menjadi umat yang terbaik, demi janji Allah, yaitu kemenangan Islam. Astagfirullah, aku curhatnya gini banget ya.
Ya sudahlah ya, maklum aja, mau gimana lagi, kasus-kasus sekarang bikin naik darah. Tolong ya, tolong perkuat akidah dulu aja supaya kita enak jalannya. Ya udahlah ya. Next, aku lanjut share catatan finding akidah yang aku pelajari dari kelas ngeslog. Bye, jaga kesehatan ya semua. Apalagi di masa pandemi gini. Dah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.